Sahabat Obis, hari ini kita berkunjung ke Kota Binjai dan kita berkesempatan untuk ketemu dengan Kepala BNN Kota Binjai, Bang Ucok Ferry. Selamat siang Bang Ucok, apa kabar Bang Ucok? Selamat siang Abangku, Dan kita juga didampingi oleh Bang Zulkifli. Bang Zulkifli mantan pengguna narkoba yang merupakan binaan dari BNN Kota Binjai. Selamat siang Bang Jul. Selamat siang Pak. Apa kabar Bang Jul? Sehat Pak. Sehat Bang Jul kan? Semangat Pak. Semangat Bang Jul. Bang Ucok, udah berapa lama Bang Ucok di Kota Binjai sebagai kepala kantor BNN Bang? Baik, terima kasih Mbak Riki. Di sini kami baru bergabung ya di BNN Kota Binjai sejak 2023 ini, tepatnya di tanggal 18 Juli. Yang dimana kami ini langsung dari BNN Pusat, dari Inspektorat, dan kami pun di sini termasuk pegawai sipil atau ASN. Jadi Bang Ucok ini bukan polisi ya? Bukan. Apa aja Bang program-program yang udah Bang kerjakan di Kota Binjai selama Bang menjadi kepala kantor Bang? Ya, baik, terima kasih. Di sini kalau saya lihat, karena saya baru bergabung di BNN Kota Binjai atau Kepala Satker ya, saya melihat di sini terhadap data angka prevalensi atau pengguna narkoba di sini, khususnya di Sumatera Utara dan Kota Binjai ini, saya lihat ini cukup luar biasa, Bang. Yang dimana kalau kami dapatkan data ini di angka untuk Indonesia ya, Bang ya, sekitar 1,73%, atau dengan angka pengguna itu sekitar 3,3 juta. Nah, di sini jadi PR saya nih. Ternyata yang saya lihat data yang di Sumatera Utara ini itu di angka 0,6 atau 1,5 juta jiwa. Dari seluruh penduduk Indonesia Bang? Ya, dari seluruh penduduk Indonesia dan di Sumut. Luar biasa ya. Sumut ini kalau kita bandingkan dengan 37 provinsi sekarang ya, yang sekarang 38 ya, itu datanya hampir imbang. Hampir imbang, berarti luar biasa. Berarti di sini saya lihat program apa yang perlu saya ciptakan terhadap bisa menurunkan angka prevalensi pengguna ini. Yang pertama adalah kemarin kami mendapat amanah dari pimpinan ini, kami disekolahkan PIM 3, yang dimana kami di sini BNN seharusnya menjemput bola terhadap masyarakat yang ada di Kota Binjai ini, yaitu dimulai dari sekolah-sekolah baik SD, SMP, SMA, dan juga dunia kerja. Kami yang membuat terobosan itu namanya SIPADUS. SIPADUS itu singkatan adalah Sistem Pelayanan Pengaduan Masyarakat. Nah, ini ada beberapa kegiatan, Bang. Yang pertama, masyarakat bisa mengakses itu SIPADUS yang ada di media sosial BNN Kota Binjai, baik Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan Twitter. Nah, masyarakat bisa langsung, tidak perlu datang ke kantor, bisa mengakses itu, meminta bantuan. Saya ingin melakukan permintaan sosialisasi ke masyarakat. Nah, kami bisa langsung menerbitkan kegiatan itu tanpa perlu waktu. Mungkin hari ini, mungkin besok sudah bisa kami laksanakan. Kira-kira Binjai ini Bang, kenapa kok bisa ya kelihatannya lebih ya banyak lah ya dibanding dengan daerah yang lain? Kalau kita lihat di sini, kenapa di Binjai banyak ya Bang ya? Ya mungkin kita lihat tahu ya, di sini hampir ada beberapa perbatasan kita ini yang kita katakan ada tempat hiburan malam. Kita sudah tahu lah ya, ada atensi dari pemerintah pusat ditindaklanjuti oleh Pak Gubernur ya. Nah, di sini sebenarnya Bang, izinkan saya menjelaskan ya. Kenapa di Binjai ini banyak marak? Karena di sini daerah transit. Ternyata di sini bukan penduduknya hanya di Binjai aja, Bang. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Madinah, ada yang dari Medan, ada yang dari Langkat. Mereka ngekos di tempatnya di Kota Binjai. Kota Binjai, Bang. Nah, dengan kata lain, mereka ini sebagai tempat penginapan mereka lah, untuk kegiatan mereka happy di tempat di sana. Itulah tantangan Bang Ucok ya selama ini ya sebagai kepala kantor. Dan juga izin saya jelaskan Bang, kemarin waktu 2023 kemarin, pada waktu Pak Kepala BNN kami baru, Pak Komisaris Jenderal Polisi Martinus Hukom, kami
diamanahkan lah untuk seluruh BNNP, BNN Kabupaten karena kegiatan extraordinary Bang. Karena ada kegiatan extraordinary ini kegiatan rehabilitasi, yaitu diharapkan untuk melakukan razia Bang. Razia. Dan kami tidak lanjuti kegiatan itu dengan merazia seluruh kos-kosan Bang. Kos-kosan di Kota Binjai ya? Nah, itu tidak berselang waktu 3 bulan Bang. Kami setiap kos-kosan aja Bang, misalkan kami waktu itu ada sekitar satu tempat komunitas kos-kosan itu ada 40 orang. Yang positif 35 orang. Luar biasa ya Bang Uco ya? Kami hampir lakukan berapa pembinaan ratus bawa ke persen. kantor. Iya betul. Kami pembinaan di kantor, ini kami ada tempat rehabilitasi. Nah itu tidak memakan waktu berapa bulan, karena pembinaan ini hanya seminggu atau 2 minggu. Waktu itu kami dapat anggarannya dari Pemko ya, pada waktu itu 2023 itu. Nah, dan selanjutnya juga kami lakukan sampai kurang lebih 2 atau 4 kali Bang. Itu kurang lebih sekitar hampir kurang lebih 200-an orang Bang. Nah, termasuklah Bang Jul Kifli nih ya, Bang Uco ya. Ini gimana Bang Uco? Bang Jul nih kok bisa kenal Bang Uco ini? Jadi kebetulan kami BNN dapat amanah dalam kegiatan Kelurahan Bersinar Bang. Nah, Kelurahan Bersinar ini adalah hampir semua kabupaten kita harus menentukan, mendeklarasikan ada satu contoh daerah ini yang tadinya rawan kita bersihkan. Nah, kebetulan kami menunjuk namanya Binjai Estate. Binjai Estate, Kelurahan Binjai Estate. Binjai Estate. Nah, di situ kegiatan-kegiatan kami menyasar ke itu semua Bang. Ada kegiatan pencegahan, baik sosialisasi, baik kita nanti atau namanya ada warga itu sekitar 20 orang. Itu namanya ketahanan diri, ketahanan keluarga. Terus itu juga nanti ada pemberdayaan masyarakatnya juga, kami menggalang tokoh-tokoh tadi Bang terhadap mereka-mereka harus ikut andil untuk membentuk daerah tadi relawan-relawan, klien segala macam wilayah-wilayah mereka agar kita kompak lah di situ. Termasuk juga kami menggandeng dari tokoh-tokoh seluruh yang ada di situ, kami buat kegiatan pengaduan terhadap yang ada ditempatkan di Kelurahan Binjai Estate. Berarti Bang Jul ini termasuk duta anti narkoba ya Bang ya sekarang ya? Nah, betul. Nah, Bang Jul udah berapa lama Bang Jul menggunakan narkoba Bang Jul? Mencoba narkoba dari tahun 95. Itu gimana Bang Jul? Pertama kali Abang mencoba narkoba sampai kecanduan itu Bang Jul. Tahun berapa Bang Jul berhenti Bang Jul? Berhenti di tahun 19. 2019 berarti pas COVID ya Bang Jul ya? Iya. Kenapa berhenti dulu Bang Jul? Terus kenapa menggunakan narkoba? Kenapa? Alasan apa dulu Bang Jul menggunakan narkoba? Jadi menurut saya narkoba ini, menurut saya Pak pribadi, kurangnya ilmu tentang narkoba itu. Jadi saya dan teman-teman ikut-ikutan dan ingin tahu. Dulu memang tak tahu itu narkoba itu apa. Apa karena pekerjaan Bang Jul atau karena apa Bang Jul? Awalnya ingin tahu, ingin rasa. Coba Bang Jul ceritakan dulu bagaimana awalnya Bang Jul ingin rasa, ingin ini. Tahun 95 dulu, waktu baru-baru keluarnya Inek. Oke, ekstasi ya. Kami sebagai guide lah. Dulu banyak guiding orang-orang dari Singapura. Mereka kadang-kadang malam ingin enjoy ke diskotik kemana. Jadi kami sebagai guide mengantar, lalu dikasih. Disuruh coba, karena mereka juga kalau sudah pakai kan mereka royal tuh, tak perhitungan. Jadi ya, kami coba. Akhirnya mereka pergi dan tahun-tahun berikutnya masuk barang itu karena sudah tahu, terus-terusan mencoba Pak. Kemudian masuk lagi sabu, coba. Nggak ada sabu, distro, kemudian hingga akhirnya tahun ke tahun macam mana supaya lebih happy lagi pakai ganja. Berarti semua narkoba udah pernah Bang Jul coba ya Bang Jul ya? Bagaimana pengalaman Abang memakai narkoba nih yang membuat Abang jadi berhenti pakai narkoba Bang? Jadi memakai narkoba ini ketika saya ingin berhenti banyak betul kerugian Pak. Apa aja kerugiannya Bang? Abang ceritakan lah kerugiannya. Saya yang pernah menjadi orang yang nomor 1 dalam travel di Aceh sana, berantakan. Ya. Kemudian saya juga orang yang pernah sekolah di Jerman, juga sepertinya sia-sia. Dan
saya terlalu benci pegang duit. Padahal saya orang yang paling pandai cari duit. Kalau sedang memakai itu untuk hambur-hamburkan duit, kita tunjukkan bahwasanya kita banyak duit. Memang bodoh betul jadi orang. Bang, abang kan udah sampai ke Jerman ya bang ya? Betul. Berapa lama abang di Jerman tuh bang? Apa yang abang bawa di Jerman dulu bang? Kok sampai bisa ke Jerman tuh gimana bang? Bisa bang ceritakan ke saya? Saya dulu pandai bergaul, Pak. Jadi orang-orang membantu. Saya yang dulu sebelumnya ada membantu orang, yang membantu saya itu menyekolahkan saya ke Jerman. Karena waktu saya sekolah di SMP, SMA, biaya sendiri, memang broken home. Jadi hingga saya bisa ke luar negeri, dari broken home itu saya pandai bergaul. Tapi memang abang kelahiran Binjai ya bang? Kelahiran Binjai. Kelahiran Binjai. Saya punya keluarga di belakang kantor kota. Terus di Jerman abang 1 tahun, kembali lagi ke Medan bang? Ke Medan. Ke Medan dan Binjai lah ya? Ke Binjai. Ke Binjai. Dengan uang yang saya hasilkan dari Jerman itu saya keliling Indonesia, kemudian kembali lagi ke Binjai. Jadi memang pengguna narkoba ini nggak ada positifnya ya Bang Jul ya? Tidak ada. Jadi pengguna narkoba ini dia hilang semua apa yang jadi kehidupan kita. Misalnya kita kalau tidak tidur seminggu karena uang banyak, saya hampir seluruh kampung saya bandari. Dan saya tidak mau dikasih orang, saya selalu sok paten lah Pak. Oh, segitu gampangnya Bang mendapatkan uang waktu itu ya Bang ya? Iya, karena kita berhubungan dengan internasional. Jadi dengan kita guna narkoba ini, kita memang mencari uang pandai betul, tapi tidak suka pegang uang. Oh, itu kondisi Abang udah married tuh Bang? Abang udah punya istri waktu itu? Sebelum dan sesudah, saya masih pakai. Bagaimana tanggapan keluarga Abang melihat Abang sebagai pencandu narkoba ini waktu itu? Ya, jadi saya memang terlalu kejam memakai ini Pak. Saya maki-maki orang tua, nyempeleng orang tua, tapi tidak terjadi istilahnya. Iya. Saya pakai toa, memarahi orang tua. Sampai segitunya ya Bang ya? Saya lihat orang pakai pedang, saya lihat seperti lihat cakwe Pak. Kita lihat bom itu seperti lihat risol saja kalau kita sedang memakai. Bahaya betul bagi orang pemakai yang banyak duit. Sekarang ya bankrupt gara-gara itu Pak. Oke, Bang Jul, saya ke Bang Ucok dulu. Ya sebentar ya Bang Jul ya. Bang Ucok, gimana Bang Ucok Abang melihat ini kan ada satu profil Bang Jul mantan pengguna narkoba ini kan. Jadi tantangan Bang Ucok itu untuk menyelamatkan generasi muda ini kan sebagai kepala BNN Kota Binjai kan harus ada gregetnya gitu Bang Ucok. Baik, makasih ya. Jadi kalau menurut saya di sini dengan pengalaman Bang Jul ini kan luar biasa Bang ya. Iya. Kita lihat di sini segitu gampangnya mendapatkan narkoba, dan ada juga mungkin seperti kasus-kasus Bang Jul yang lain-lain yang mungkin belum sempat tertolong Bang. Iya. Hancur lah Bang. Iya. Ini menjadi motivasi. Mungkin tantangan dari saya Bang yang sekarang ini yang saya lakukan adalah karena BNN sebenarnya Bang hanya sebuah lembaga ya Bang. Ini keterbatasan Bang terhadap anggaran. Jadi kami ini menjemput bola Bang. Kami melakukan kegiatan-kegiatan perjanjian kerjasama dengan stakeholder yang ada di Kota Binjai ini Bang. Ada beberapa Bang, Ya, seperti apa aja itu, Bang? yang sekarang ini kami lakukan adalah sekarang kami ini ke dinas pendidikan, Iya. terus pengawas pendidikan yang ada di Langkat. Ya. Nah di sini kita lihat kami ada program unggulan kami adalah BNN Go to School. Oh, BNN Nah, Go to BNN Go to School. School itu kami BNN. Sifatnya pencegahan ini ya Pak? Siap. Karena prinsipnya sekarang adalah target pemasaran narkoba ini adalah ke anak-anak Bang, ke sekolah-sekolah. Jadi kami sepertinya harus menjemput bola ke mereka-mereka dengan kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Iya. Kami setiap hari Senin melakukan kegiatan upacara, pemimpin upacara di sekolah-sekolah.
Nah, kami memberikan Bagus tuh, Bang Ucok, bagus. informasi ke mereka sebagai pemimpin apa yang harus mereka lakukan di situ. Seperti juga kami lakukan informasi terhadap bahaya-bahaya FAVE. Oke, Penggunaan ya, FAVE di FAVE sini. ya. Ya, Yang ya, sekarang FAVE. mungkin lagi sedang viral-viralnya Iya. Bang. Dan kedua, juga kami ada kegiatan ini yang mungkin akan menyasar ke sekolah, itu akan kami lakukan adalah guru-guru BK, Bang. Iya. Guru-guru BK ini karena mungkin tadi keterbatasan anggaran kami ada rencana wacana itu melalui virtual, Zoom. Kami mengundang semua sekolah-sekolah yang SD, SMP, SMA, SMK. Jadi kami mungkin akan mentargetkan ke guru BK, Bang. Kapan dimulai itu, Bang Ucok? Seolah mungkin nanti di bulan-bulan September, Bang. Berarti itu untuk wilayah Kota Binjai ya, Benar Bang Ucok, sekali. ya? Biar sahabat Obis ini tahu, Bang Ucok, Iya. bahwa BNN ini memang gencar untuk melakukan pencegahan narkoba Benar ke sekolah-sekolah. Saya kembali lagi ke Bang Jul. Bang Jul, tahun berapa Bang ketemu dengan Bang Ucok di Binjai ini? Saya ketemu dengan anggota Pak Ucok, jadi beliau yang memberi konseling. Oh. Dari situ memang saya mensyukuri karena kegiatan itu positif sekali. Tahu dari mana Bang kok bisa tiba-tiba nongol ke BNN, Bang? Memang orang itu masuk ke kampung-kampung. Oh, berarti programnya udah masuk ya ke kampung-kampung. Di Kepling, saya tahu di kampung itu 7 tahun yang lalu memang gelap lah, kampung gelap. Di daerah mana itu, kalau boleh saya tahu, Bang Jul? Di Estate, alhamdulillah. Dan saya juga selalu memberi nasihat kepada yang lain tentang narkoba kepada mereka yang sedang maki. Sepertinya mereka akan malu dengan saya karena mereka tidak ada apa-apanya. Tapi kalau mereka bicara sama orang yang tak nyambung, mereka menjadi-jadi. Jadi saya membuat sebuah tempat workshop yang memang orang-orang yang kena narkoba saya ajaki. Terus saya bina karena mereka tahu saya mantan di atas mereka semua. Bang Jul ini kan mantan pengguna narkoba. Iya. Apa aja karya-karya Abang yang udah Abang lakukan, Bang, selama ini, Bang? Jadi selama ini saya ketika memakai narkoba itu banyak mencoba hal-hal yang seperti ini, Pak ya. Ya. Apa tuh, Bang Jul? Coba Abang Ini tunjukin aja. Apa aja? Saya ada ide karena lepas dari narkoba. Narkoba ya? Sebelumnya saya coba satu ini mungkin tak jadi-jadi. Oh. Karena pengaruh narkoba tadi Iya. hanya mau saja, tapi tak jadi-jadi. Ini karya Abang nih ya? Ini karya setelah berhenti narkoba, saya ukir ikan emas, kemudian ada 1000 buah yang mesan Dari mana tuh, Bang Jul? dari orang Danau Toba, karena ini ciri khas Danau Toba. Saya sebagai pelaku wisata, kemudian saya juga pelaku wisata Dolphin Aceh, saya buat ini. Ini juga ada yang pesen, Bang Ada, Jul? setiap turis kita jual. Kita buka lapangan kerja di Binjai Estate. Binjai Estate. Oh. Jadi dengan berhentinya narkoba, saya bisa buat apa saja. Sehingga saya sekarang ini bisa buat apa yang saya lihat, bisa buat. Tidak pengaruh apa-apa. Oh. Jadi saya bisa buat Nah. seperti lukisan timbul, Itu bahan bakunya dari mana tuh, Bang Jul? dari fiberglass, Fiberglass. Oh, ini Abang jual juga atau ada yang pesen? jual. Ini Abang jual juga ya. Jadi mau saya, menurut saya, Iya. narkoba ini berhenti jika diajarkan dengan pencegahan tadi. Saya lihat di pemerintahan ada program pencegahan. Iya. Itu sangat bagus sekali jika masuk ke sekolah-sekolah. Oh. Saya bersedia menjadi relawan untuk narkoba ini. Jangan bicara duit, tenaga saya korbankan. Bagaimana caranya BNN masuk ke sekolah-sekolah, tidak hanya penyampaian saja, tapi ada kreativitas. Saya kalau mau kaya mungkin saya buat PT atau apa. Iya. Dari 2006 ketika sedang galau-galaunya, Iya. saya mendirikan yayasan bergerak di bidang sosial, pariwisata, pendidikan, keterampilan, lingkungan. Masih berjalan ya, Bang Jul? Masih berjalan. Ya? Dan saya tidak minta-minta, tidak buat-buat proposal. Tadi saya lihat, maaf Bang Jul, tadi saya lihat tuh Bang Jul juga ada foto dengan Pak Presiden SBY ya? Ya. Itu apa tuh Bang Jul? Jadi saya ketika melihat orang-orang besar datang ke Binjai, karena saya anak Binjai, saya kasih hadiah mereka datang kemari. Lukisan Bang Jul ya? Lukisan. Ketika itu waktu zaman
Idaham. Oh, Pak Wali Kotanya Pak Idaham ya. Iya. Dan Oh. banyak betul pejabat-pejabat ini seperti Pak Bobi wakilnya. Saya kasih saja. Ini yang pesen mana Bang Jul? Sekolah atau apa yang pesen ini? Yang mana Pak? Yang itu yang merah putih itu yang apa yang Ini yang hotel, warna Pak, yang hotel. warna oh kalau itu hotel. Kalau yang hitam ini Bang Jul? Ini ide saya untuk mengumpulkan dana mengajarkan 30 orang di Kelurahan Binjai Estate. Pencegahan narkoba, menyambut 17 Agustus. Katanya Pak Presiden menyuruh program kegiatan sosial. Iya, betul, Jadi Pak. saya sebagai orang yayasan, saya buat inisiatif sendiri. Terima kasih Pak Ucok. Iya. Pak Ucok mengantar. Ya. Luar biasa lah Pak Ucok. Luar biasa. Satu-satunya pemimpin yang mengantar duit Pak. Sebagai kepala kantor Dengan BNN Kota Binjai, Bang, Iya, dia Badan kantor, Narkotika Nasional ya, Bang Jul ya. Harapan Bang Jul ke depan bagaimana masalah pencegahan narkoba ini? Apa Pencegahan berkurang? narkoba ini diajarkan kepada anak-anak di sekolah. Kalau bisa langsung mantan-mantan itu yang terjun. Karena saya tidak satu ilmu saja Pak. Saya juga membawa murid-murid belajar wisata. Karena saya sudah berbuat sebelum BNN masuk untuk ke sekolah. Banyak di YouTube-nya Pak. Buat karya tulisan semua tentang narkoba. Berarti nggak usah malu-malu ya Bang Jul ya kalau ada pengguna narkoba yang mau berhenti bisa konsultasi juga ke Bang Jul ya, ke Binjai Estate ya Bang Jul ya, tinggal ya Bang Jul ya. Iya, di estate Pak. Workshop Abang juga ada di sana? Ada di sana dikasih apa namanya pemerintah untuk tempat sama-sama berkarya. Oke, saya ke Bang Ucok dulu, Ya. Bang Jul ya. Bang Ucok, kalau misalnya masyarakat ada anaknya yang mau konseling tentang narkoba atau konseling tentang pencegahan narkoba atau mau diskusi tentang bagaimana anaknya tidak yang sudah kena atau belum kena itu bisa ya Bang Ucok ya ke BNN Kota Binjai Bang Ucok? Ya, baik. Terima kasih Bang Reza. Mungkin sedikit saya menjelaskan Bang Reza ya. Apa yang menjadi amanah pimpinan kami Pak Kepala BNN di sini dijelaskan bahwa untuk pengguna narkoba di Indonesia ini sebenarnya itu tidak usah takut ditangkap. Karena kalau ditangkap itu kan menjadi bahasa ketakutan mereka untuk direhabilitasi ya. Iya. Nah, sekarang ini kita BNN itu ada di seluruh Indonesia, di setiap kabupaten. Ya, yang ada sementara di kita di Sumut ada 15 BNN kabupaten kota. Yang sekarang ini mungkin kami di sini di Binjai, masyarakat berhak untuk mengetahui informasi terhadap layanan rehab. Nah, jadi masyarakat tentu bisa melihat media sosial kami, yaitu yang ada di Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan Twitter. Itu ada nanti namanya Info BNN Kota Binjai. Ya, nanti ataupun nanti menelepon lewat telepon itu melalui WA ya, 08 11 6 55 504. Ya, jadi bisa nanti masyarakat mencari informasi di awal yang dimana mereka apa aja yang mereka ingin tahu. Nah, tapi itu tidak hanya berhenti di situ Bang Reza. Untuk memperdalam kembali, masyarakat dan pihak keluarga tadi itu harus datang ke kantor. Berarti harus mendampingi anaknya atau orang tuanya dulu datang. Orang tua datang ke kantor. Jadi biar kami dari tim kami di sini adalah tim dari konseling atau tim rehabilitasi kami itu bisa mengetahui secara jelas bahwa apa-apa aja yang menjadi dampak yaitu menggunakan narkoba. Jadi kalau narkoba ini kan nanti untuk rehab ada 3 skala, Bang Reza. Apa aja itu skalanya Bang? Yaitu nanti skala ringan, sedang, dan berat. Kalau ringan kita lihat cukup nanti masyarakat cukup direhabilitasi rawat jalan. Rawat jalan itu aja konseling nanti mungkin dilakukan selama 8 kali atau kita katakan selama 2 bulan. Nah kalau tadi skala tadi sedang atau berat, artinya itu udah sakau, dia sudah menggunakan terus menerus lah dari berapa minggu sekali ya. Berarti dia harus terpaksa nanti dilakukan rehabilitasi rawat inap, Bang Reza. Nah, ini yang menjadi kendala sekarang Bang Reza, rawat inap, ya kan? Menjadi kendala karena memang pada prinsipnya kami di BNN ini ada tempat yang sudah menyediakan lembaga rehab gratis, yaitu ada di Lubuk Pakam, Loka Rehabilitasi Lubuk Pakam. Nah, tapi kalau untuk rehabilitasi swasta memang banyak Bang Reza. Nah, ini menjadi dilema kami juga ini dari BNN. Karena prinsipnya karena dari swasta juga mempunyai harga sendiri ya Bang Reza ya.
untuk rehab ya. Tapi kami berupaya lah untuk masyarakat tidak mampu, kami paksa bagaimana mereka tetap kami jalankan program itu, minimal kalau dia tidak mampu kami coba mengkoordinasikan kepada stakeholder baik di Pemko maupun nanti ada di pemerintahan provinsi, Bang Reja. Oke, Bang Ucok, saya kembali ke Bang Jul ya, Bang Ucok. Bang Jul, harapan Abang ke depan kepada pengguna-pengguna narkoba ini, Bang. Apa yang mau Abang sampaikan, Bang? Tolong Abang sampaikan, Bang. Ya, harapan saya kepada para pengguna narkoba, berikan mereka kesempatan sesuai dengan hobi mereka, Pak. Orang-orang narkoba itu memang mereka tidak punya kegiatan. Jadi saya mengorbankan tenaga saya. Bersedia ya, Bang? Bersedia, saya korbankan materi dan pengetahuan-pengetahuan. Dan sudah mulai banyak yang menurun, Pak. Yang Bang Jul lakukan ya. Saya ingin mencoba untuk berdakwah dengan karya, Pak. Sekarang usia udah berapa, Bang Jul? Saya 54. Berarti masih ada waktu ya, Bang Jul ya, untuk berkarya ya. Di usia segitu aja Bang Jul masih oke ya. Saya menyadari ketika kita bawa wisatawan mungkin 4-5 tahun lagi tidak bisa. Jadi saya memperdalami ini. Bang Jul fasih berbahasa Jerman. Bisa Bang Jul kasih closing statement untuk para pemirsa sahabat Obis kita dengan pakai bahasa Jerman, Bang Jul? Apa tidak memakai narkoba? Jangan pakai narkoba. Itu gimana Bang Jul bahasa Jerman ya, Bang Jul? Ja, ich habe eigentlich schon lange kein Deutsch gesprochen, aber vor BNN ich versuche. Artinya saya sebenarnya sudah lama tidak pakai bahasa Jerman. Untuk BNN saya coba ini. Bitte, Damen und Herren, meine Kinder, bitte benutzt nicht Narkoba. Das ist sehr gefährlich. Leben ist umsonst, wenn wir narkoba benutzen. Artinya apa tuh Bang Jul? Tolong anak-anak, orang tua, apa semua kalau menggunakan narkoba, hidup ini percuma, tidak ada gunanya. Jangan gunakan. Saya ke Bang Ucok lagi. Bang Ucok, aduh menarik nih Bang Ucok. Bincang-bincang kita hari ini Bang Ucok. Luar biasa Bang Ucok. Saya kira closing statement Bang Ucok lah nih. Ya, baik Bang Reja, terima kasih. Mungkin di sini kami dari BNN Kota Binjai, ya, harapan besar kami adalah kami akan mencoba untuk berkolaborasi secara penuh ya kepada stakeholder, dalam hari ini mungkin pemerintah Kota Binjai, ya, di mana kalau kegiatan kita tidak lakukan secara bersama-sama, nggak akan mungkin terjadi, Bang. Kedua, mungkin yang perlu menjadi PR kami adalah karena mungkin di Sumatera Utara ini memiliki ranking secara 5 tahun turut-turut, ya. Nah, ranking 1 ini, Bang, luar biasa. Maka diharapkan kepada masyarakat ya, atau dari sini pemerintah kota, dilakukanlah deteksi dini kepada pegawai-pegawai yang ada, Bang, ya. Nah itu. Dan terus untuk pemirsa ya, dalam hal ini pemirsa sahabat Obis ya Bang ya, dan warga Kota Binjai atau sekitarnya ya kan. Di sini kami mempunyai amanah dari Pak Kepala BNN bahwa narkoba itu untuk rehabilitasi itu tidak dilakukan ditangkap oleh APH, jadi tidak perlu takut. Nah jadi masyarakat itu berhak untuk mendapatkan informasi ke BNN. Itu untuk apa nantinya? Untuk mereka nanti bisa sembuh. Dia itu nanti jika narkoba dan tidak dilaporkan, otomatis dia menggunakan itu ada barang bukti, otomatis nanti akan ditangkap, Bang. Kedua, jika masyarakat itu dibiarkan, pihak keluarga membiarkan sanak keluarga menggunakan narkoba, yang kedua nanti akibatnya adalah keluarganya pasti ada yang meninggal, Bang. Itu pilihan. Nah, pilihan ketiga adalah, ini yang mungkin yang paling utama di Bang. Pilihan ketiga adalah silakan untuk keluarga ya kan melaporkanlah untuk anaknya untuk direhabilitasi ke kantor BNN setempat, Bang. Nah, karena pada prinsipnya jika itu dilakukan, kita semua tahu pengen keluarga kita ini nantinya menjadi orang yang berguna, Bang. Yang sudah disampaikan Bang ini ya, baju pikir bagi keluarga, bagi bangsa dan bagi sekitar yang ada di ini, Bang ya. Jadi kalau kita sudah terkena narkoba maka percuma aja, Bang, di keluarga kita ini. Semuanya itu nggak akan bisa kita
Dapat Bang. Mungkin itu dari saya Bang yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Sahabat Obis, inilah akhir bincang-bincang kita dengan Bang Ucok Ferry, Kepala Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Binjai. Menarik sekali sahabat Obis, ada keluarganya terkena narkoba, boleh langsung datang ke BNN setempat atau BNN Kota Binjai, gratis. Sehat selalu Bang Ucok, Bang Jul juga. Semoga bermanfaat ya Bang Jul ya. Sebagai duta anti narkoba Bang Jul, kita cegah narkoba ini Bang Jul supaya Indonesia tetap maju Bang Jul.